Yang banyak terjadi adalah setelah menikah baru ketahuan. Gini ya, udahan gitu. Ternyata selama ini topeng semua gitu kan. Itu yang menyebabkan perceraian sangat tinggi. Akan sangat cepat. Makanya kan nggak aneh gitu, ada orang nih baru menikah 3 bulan langsung cerai. Iya, tuh banyak begitu. Masalahnya pasti tanya apa, sepele. Karena misalnya si suaminya ternyata duitnya kurang banyak. Jahat. Nah itu kan sangat disayangkan. Dan makanya kita pas mengenal calon kita ini sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya kita harus cari tahu siapa nih wujud aslinya. Kita juga harus mengenal keluarga besarnya. Kita harus datengin satu persatu. Repot juga ya. Iya, nggak masalah. Harus ada effort juga di situ. Iya, pasti kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, daripada kita nikah nggak tahu keluarga besarnya, pas tahu keluarga perampok semua. Nah, kita pas nikah dibegal gitu. Ternyata selama ini jebakan. Iya benar Pak. Iya juga ya kalau misalnya nggak pikir aja sih gitu. Iya, kita harus mengenal keluarga besarnya. Kita harus datangi mereka satu persatu, kenalkan siapa diri kita, keluarga kita, agar kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Karena kalau kita memiliki langkah seperti itu, berarti kita memiliki niat yang baik. Dan insya Allah niat yang baik itu akan dibantu oleh Tuhan. Karena kita tidak melanggar perintahnya. Nah biasanya kan kalau kita pacaran, kita selalu melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Nah di sini akhirnya Tuhan tidak membantu kita sama sekali gitu, agar rumah tangga kita nantinya langgeng. Malah kita mengundang murkanya Tuhan gitu. Nah makanya di sini sebelum menikah ya kita jangan mau melanggar gitu apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Ya lebih baik kita berusaha gitu, pacaran nanti aja deh pas udah resmi nikah. Iya, biasanya kayak gitu sih. Iya kan lebih asik. Nikah dulu pacaran. Benar. Ketika kita sudah menikah, nah disitulah baru kita bisa pacaran habis-habisan. Disitulah nikmatnya gitu. Tetapi kalau kita udah habis-habisan sebelum nikah, pas sudah nikah basi. Iya, gue udah semuanya. Iya mau ngapain lagi gitu. Udah bosan gitu. Iya, akhirnya ketika misalnya pasangan kita ini wujud aslinya kelihatan, kita tambah murka. Karena apa? Kita nggak punya jiwa penyabar lagi. Biasanya kan kalau kita pacaran kan kita, ya pasangan kita salah dikit kita sabar, kita berusaha memaklumi. Kenapa hal itu tidak kita lakukan pas kita sudah menikah? Iya, kenapa ya Pak? Ya, pas pacaran baik-baik. Pacaran gitu kan? Yang kita lakukan pacaran yang kita melanggar agama. Kita habis-habisan waktu pas pacaran. Pas menikahnya ya sudah hambar. Tidak ada yang spesial lagi. Nah, apalagi di zaman saya ya. Di zaman saya belum pernah tuh mendengar misalnya kata ta'aruf kayak gitu. Saya belum pernah mendengar. Saya taunya ya baru-baru usia sekarang gitu. Oh ternyata ada istilah ta'aruf ya. Saya baru tahu. Karena pada zaman saya itu yang ada istilah pacaran. Ya kita kalau misalnya suka sama lawan jenis, terus kita ya pengen serius, ya kita harus jadian. Nah pas kita jadian ya kita boleh melakukan apa-apa yang sebelumnya kita nggak boleh lakukan. Jadi memang nggak boleh pacaran dulu, terus kenal dulu sama keluarga besarnya ya. Iya. Apa nggak cukup sama orang tuanya doang gitu? Nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Biasanya kan kita izin mah. Iya, itu paling utama ya, dengan orang tua. Iya. Tapi setelah itu kita harus berusaha mengenal siapa keluarga besarnya. Siapakah pamannya, siapakah bibinya. Kalau misalnya ternyata keluarga besarnya itu ada di daerah lain, kita harus samperin. Kita harus mengenal, itu lebih baik.
agar ketika kita nanti sudah menikah, kita nggak kaget lagi gitu. Kan banyak kayak kejadian gitu, pas udah menikah ternyata keluarga besarnya galak semua. Kita ketemu sama mereka diomelin. Ibu bapak yang baik, yang lain galak. Yang ada setiap kita mau silaturahmi, yang ada kena kultum gitu kan. Nah di sini kan ya sangat tidak enak gitu. Kalau kita baru tahu itu semua pas sudah nikah. Ya masa sih gara-gara keluarga besarnya menyebalkan terus kita mengajukan cerai, kan benar-benar cetek banget gitu mental kita. Nah, jadi sebelum itu kejadian ya sebelum nikah lah kita harus mau mengenal. Iya. Jadi pertama langkah untuk langgeng itu di situ sebenarnya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur nih, kalau sudah menikah, udah terlanjur dah, maksudnya udah nggak mengenal dulu dan yang lain dulu. Bagaimana cara mempertahankan agar itu langgeng? Ya telan semua. Udah nggak ada lagi ya? Ya nggak ada lagi. Ya makanya kan perceraian itu nggak dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena memang Tuhan juga maha mengetahui gitu kelemahan hambanya. Jadi kalau misalnya nih sudah terlanjur basah, kita baru tahu nih wujud asli pasangan kita seperti apa, ternyata kita tidak menyukainya. Yang penting sebelum kita melakukan perceraian, kita pikirkan anak-anak dulu. Nah, itu biasanya apa yang jadi permasalahan sih ya. Itu harus kita pikirkan bagaimana nih nanti nasib anak-anak kita. Apakah masa depannya bisa terjamin? Apakah akan menjadi lebih baik? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ada rem di situ gitu. Tapi kalau kita main cerai-cerai aja, kita nggak memikirkan anak-anak, ya silakan. Hadapi nanti murkanya Tuhan. Dan mau nggak mau kita juga harus berpikir apa ketika akan cerai gitu ya. Pasti yang terdampak itu adalah anak kan, yang kita bicarakan itu. Pasti. Dan kalau misalnya di posisi ibu ini nih misalnya, dia udah terlanjur tahu bahwa si pasangan itu seperti itu. Iya. Tapi ibu ini bisa menurunkan egonya misalnya. Iya. Ya dia bisa lebih sabar, bisa lebih ini gitu kan, melihat suaminya seperti ini dan sebenarnya untuk ibu ini dia bahagia nggak sih? Ya, bagaimana untuk kebahagiaan? Bahagia ini kan keputusannya ada di diri kita. Ya misalnya gini deh, kita saat ini misalnya belum dalam taraf kehidupan yang ideal gitu, tapi kita bisa tetap bahagia. Tapi juga ada kan orang yang merasa hidupnya belum ideal, dia tidak bahagia karena faktor eksternal lah yang menentukan dia bahagia atau tidaknya. Itu adalah cara yang salah gitu. Seharusnya kita bahagia atau tidak, itu keputusan ada di diri kita. Jangan faktor eksternal yang menentukan keadaan yang ada di dalam diri kita. Karena itu akan sangat menyusahkan gitu. Kita baru bahagia kalau pasangan kita menyenangkan. Nah, biasanya kan ada syaratnya. Nggak boleh. Bahagia itu nggak boleh ada syaratnya. Bahagia aja. Mau pasangan kita menyebalkan kayak, mau pasangan kita asik kayak. Karena ketika kitanya nggak bahagia, apakah kita yakin pasangan kita juga sama kayak kita perasaannya nggak bahagia juga? Ternyata ketika kita nggak bahagia, pasangan kita bahagia. Iya jadi rugi kita belakang gitu. Iya, malah kita menyakiti hati kita sendiri gitu. Ya makanya bahagia itu jangan kita memiliki syarat. Ya sudah, kita mau bahagia saja. Nah di sini kan akhirnya kita dapat melakukan atau membuat sebuah keputusan itu dengan bijak gitu. Karena kebahagiaan itu ada di dalam kendali kita, bukan eksternal. Nah, jadinya meskipun masalah yang menghampiri diri kita bertubi-tubi, kita tetap bisa stay cool gitu.
kita tetap tenang. Kita dapat mengendalikan situasi di luar diri kita, karena itu semua ya sudah Tuhan serahkan pada setiap hambanya. Karena kan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubahnya. Jadi kendali itu ada di diri kita. Ya bukan saya menafikan kita ini ya, yang ngapain berdoa gitu kalau misalnya kendali kehidupan kita di diri kita sendiri gitu. Tetapi doa itu kan merupakan bahwa kita ini manusia yang lemah membutuhkan bantuan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan menyerahkan lagi ke diri kita. Dibalikin lagi. Kita lah yang harus menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Tetapi Tuhan akan membantu, tapi dengan cara-caranya Tuhan. Iya, bukan dengan cara-cara logikanya kita. Iya, bukan logika atau request kita. Ya Tuhan berikan suami yang kaya raya gitu, jebret ada suami yang kita inginkan di depan mata kita langsung, ya kan nggak kayak gitu. Ya. Iya. Jadi ya udah serahkan aja, Tuhan yang lebih tahu bagaimana mengabulkan doa-doa kita. Yang penting kita terus berdoa dan terus berikhtiar yang terbaik. Dan jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Kebahagiaan hakiki itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri ya Pak ya. Meskipun kondisinya seperti apa, keluarga kita, kalau misalnya kita memutuskan untuk bahagia, ya sudah bahagia saja gitu. Pasti. Jangan ada syarat gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Doni. Dan jangan lupa ketika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja ke bisa. Kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah di email itu ingin meminta nomor telepon. Nomor telepon yang kita sediakan memang nomor telepon admin, dan Telegram dan WhatsApp itu adalah nomor telepon adminnya saja. Namun kalau misalnya ada yang mau ngobrol, ada yang mau apa, atau misalnya mau ada yang konsultasi langsung secara virtual, bisa langsung nanti menceritakan permasalahannya, menceritakan apapunnya langsung di email saja gitu. Atau misalnya boleh mengirimkan nomor telepon, nanti kita akan menyediakan waktu untuk menghubungi, atau misalnya bisa kita ngobrol langsung ya. Kita follow up. Oke, baik, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video dedication selanjutnya. Sampai jumpa.